Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacakan barokah Fatihah nggih, dengarkan. Bi barokati wal karamati summa ila hadrati wa ususan. Uang saya kembali lagi sedekah itu. Paham? Sampean kembali lagi enggak tahu saya. Summa ila hadrati wa ususan. Barokah Fatihah Kiai nama Rizka Ayu. Aduh. Gatel itu. Nama Rizka Ayu Farida binti Agus Sasongko, lahir Selasa Pahing 20 November 1990. Mohon hadiah Fatihahnya Kiai untuk kesembuhan bekas luka operasi tumor dapat sehat kembali seperti semula. Ada orangnya? Ada. Oh, sampean abahnya? Oh, bapaknya laki ya. Oh. Nanti ambilkan air. Airnya ada? Oh, di depan. Nanti airnya ini dimanfaatkan ya. Banyak orang yang nggak percaya dengan air. Jangan urusi keyakinan orang lain. Jalankan keyakinan sampean saja yang bisa sampean yakinkan. Semua itu dari Allah. Cuma semua ada sebab dan sampean punya anak karena ada lantaran suami istri. Paham? Sampean bisa datang di sini karena izin Allah. Yang keduanya karena kiainya kan. Amin kan. Iki jenggot kakak semakin hari semakin panjang. Saya kaget ngeliat Kang Kamal, kok tambah ganteng. Saya pandang bersih bener, rupanya habis ngatamin Quran dan Jauhari Ma'ani, subhanallah. Ayah bilang, ayo ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbata minni walitusna ala aini. Dibacakan Fatihah 11 kali untuk istri suami sampean, terus bacakan ini 21 kali, nggih? Oh nggih. Begitu pulang datang lagi. Yai, alhamdulillah suami saya belakangan ini lembah lembut sekali. Bahkan dia saking kasarnya dia berpikir ngomong dengan saya, wahai istri saya, wahai istriku kata dia, saya selalu mukul kamu, saya minta dengan kamu tolong pukullah saya kata dia. Kalau kamu nggak mau mukul saya cerahin kamu. Bingung istrinya. Ya sudah dipukul palanya, pecah palanya, akhirnya masuk rumah. Tolol sopo juga. Tolol suami, istri, apa kiai ini? Tiga-tiganya. Berarti ada kiainya yang tolol ya? Dan cukup. Kang dibilang tolol. Gak apa-apa, saya memang tolol. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dengan dosa. Aku hanyalah manusia yang berlumur dosa. Suatu saat pun akan mati. Wahai saudara-saudaraku, saya pun pasti akan mati. Sebelum saya mati, saya minta satu permintaan boleh. Sampean matilah dulu. Gitu. Selalu alamat. Sampean aja gubu ya. Shooting. Nggak tak bayar. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya apa? Saya bacakan wa alqaitu. Sekarang lemah lembut Kang Aden. Kalau saya datang, saya disayangkan. Biasanya kalau mau tidur, kono. Apek men keringetmu. Mas, apek anak wis papat, Mas. Ngono. Wis enggak nafsu aku kowe, lemu, bentek, wis kayak bundelan kentut. Air apa? Alhamdulillah. Sekarang jin, ada apa dengan wa alqaitu alaika mahabbata min walitus tanggal lainnya? Mau tahu? Wa alqaitu itu ada di surat Toha potongan ayat 39. Di situ kisah sejarahnya Nabi Musa alaihimus. Nabi Musa bersabda dengan kalimat Persia, wahai manusia, sekeras apapun yang kau hadapi, baik suami, baik istri, baik bos, majikan, kalau kau membatalkan kalimat wa alqaitu, sekeras hati apapun maka dia akan luluh. Sekeras-kerasnya Fir'aun pun luluh dengan Nabi Musa. Paham? Sekeras-kerasnya Fir'aun pun luluh. Saya ijazakan diamalkan ge. Mau ndak mau? Kalau suaminya ada yang keras. Ini dulu Mbak Suci, maaf saya kasih tahu, suka ke dukun. Dukun itu hukumnya haram.
barang siapa yang mencintai seseorang dengan doa dari dukun, rumah tangganya nggak tentrem. Termasuk Mbak Suci ini, alhamdulillah sekarang tentrem. Dibacakan, ya, ikut saya. Nanti kalau ada suaminya yang kasar, istrinya nakal, bacakan saja walka itu. Jangan jauh-jauh, tukang shooting aja walka itu. Ini wong. Oke, tuh, tekok. Beliau kalau ada masalah nggak ngomong gini. Saya Den, terima kasih Den. Saya kalau ada masalah bukan Syabul Qadir Jailani lagi yang saya panggil. Raden, Raden. Dia bilang gitu. Alhamdulillah. Tentrem rumah tangga. Ini tukang shooting. Matur dengan saya. Barokah. Ayo diikut nggih. Ada anaknya yang bosnya pelit. Dibacakan walka itu ya. Pak Lurae pelit nggak nih sumbangan gini? Di Palura. Enggak taruh so Pak Lurah niki wong Jawa. Aku remen. Saya kaget ngeliat Pak Lurah nih. Pikir saya Pak Mursalin. Rupanya memang Pak Lurah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin Allahumma. Saya ajak nggih. Saya ijazakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna'a ala aini wa alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna'a ala aini wa alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna'a ala aini. Itu nanti sampean kalau ada tujuan, misal sampean mau ke rumahnya Pak Lurah, khususan Sumaila Doti Lurah, Al-Fatihah 11 kali, baru diwirid wa'al itu sampean hadapi, insya Allah luluh hatinya. Kalau nggak luluh telepon saya ya luluhi. Amin Allahumma. Karena apa? Sabdoe Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun yang begitu merajai dari segala raja dunia, Fir'aun yang begitu hatinya tidak ada ulas asih, yang mengatakan barang siapa yang anaknya laki maka harus dibunuh, kata Fir'aun. Akhirnya semua tatkala itu ibu-ibu yang melahirkan anaknya laki itu dibunuh dengan Fir'aun dan pasukannya. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, akhirnya emaknya Nabi Musa langsung menempelkan wajahnya, tangannya di wajah sambil baca wa'al qaitu alaika mabatamin walitusna alaini, sehingga dikanyutkan. Akhirnya Fir'aun pun jatuh cinta dengan Nabi Musa. Suami yang nakal wal kaitukan, istri yang nakal wal kaitukan, bos-bos siapa saja majikan yang di luar negeri difatihahkan, anak gadis kalau lagi cinta dengan lelaki dan serius difatihahkan, bukan pelet, bukan Di situ dijelaskan di Abu Dambi radhiyallahu anhu, barang siapa yang mencintai seseorang tanpa dihadikan dengan surat atau Al-Quran, sesungguhnya cinta itu akan menjadi munafik untuk kalian. Hadiahkan, insya Allah akan cinta, mandar barokah. Amin Allahumma. Nabi Musa pun bersabda, barang siapa yang membaca kalimat wa'al kaitu ini dihadikan kepada seseorang, dan bila mana seseorang ini tidak luluh dan tidak jatuh cinta, dia adalah orang-orang yang rugi. Kalau hatinya dia tidak luluh, maka akan kupukul dengan tongkatku. Jangankan hati kalian, laut pun dipukul belah dua. Paham tak paham? Amalkan ge. Bapak nih nakal, wa'al kaitu ojo ning dukun. Paham? Ojo ning haram. Wis ndek matur dengan kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailah hadrati ususan Jabang Bayi Raden Sumatera bin Betran bin Anita Bacan bin Sarulkan ila akhiri bin Arjuna. Itu kakak saya yang ketawa itu. Pasti ketawa. Itu kakak saya, itu namanya Kang Udin bin Al-Bantani. Itu paham. Baru Al-Fatihah. Begitu Al-Fatihah diwiridkan wa'al kaitu alaika mahbatamin walitusnalain, diwiridkan lama-lama luluh itu. Paham nggih? Istri yang nakal diwiridkan seperti itu, insya Allah barokah. Ini 8 tahun digebukin terus. Sekarang sekarang suaminya minta, kamu pukul saya, kalau kamu nggak pukul mau dicerai kan? Ya bingung istrinya. Ya sudah dipukul palanya, akhirnya pecah palanya.
Saya tanya, emang sampai dipukul pakai apa? Pakai botol kecap. Loh, saya bisa. Nggak pakai martil loh. Itu baru kayak diamal yo. Anak sampean kerja di mana bosnya? Anak-anak kuliah misalnya, apa kan kalau terakhir itu kan? Repsisi apa? Sekeprisi. Aku angel. Saya itu lulusan SD. Gue jangannya aku setan gue. Itu kalau lagi kuliah sekeprisi apa? Sekripsi. Sebenarnya saya bisa, cuma biar ngelajarin kamu orang kalian. Ya itu tadi skripsi. Kalau susah dosennya dibetot tasbih saja, datang sendiri. Gurunya nakal dengan sampean dibetot aja, paham? Oke? Ada cerita dari Kopassus, Cilegon dari Tirta Yasa Gatot Subroto, badannya gede, datang dengan saya, maaf ya, belum ngadep. Maaf Kiai, belum ada. Kalau nggak ngadep, nggak kelihatan shootingnya agak dijelasin. Sampai aja nyeting shot. Sampai ndelok. Sampai ndelok. Jadi bagaimana? Kakang jagalah hati, jagalah. Rumah namanya. Ada Kopassus datang ke tempat saya. Foto lah. Dah cukup duduk. Ada Kopassus dari Cilegon. Kopassus kan badannya gede, iya enggak? Kalau keker sih keker saya ya. Saya ini keker. Enggak lah, aku nggak pengen ceramah, males. Kang, saya dihina Kang, kekeringan Kang. Sampai tega ngatain kiainya kekeringan. Kalau saya nggak di sini, saya nggak doain kamu orang. Awas kamu orang di metro ya. Sakit hati saya, ini hati saya. Paham? Dah, saya suka menerima orangnya. Dikatakan kekeringan nggak apa-apa. Kekeringan nggak apa-apa, tapi duit uang. Nggak pamer tolol, memang mus biasa. Oh ngomong pamer, Raden Sumanro duitnya banyak sudah biasa. Apa mau saya keluarin lagi? Tangan kejepit. Itu. Sallallahu Muhammad. Jadi apa? Datang Kopassus datang. Jalannya begini memang. Jalannya begini. Jalannya kayak Rasid. Rasid punya kakak namanya Mon. Begini jalannya, tegak begini. Saya kaget, saya bilang, oh itu anggota kepolisian batalion tentara Kopassus itu sering datang di rumah, jadi buat saya biasa. Tapi ini luar biasa sekali Kopassus ini, wagah. Dia begini, tahu dia karena sering perempuan lewat di sini. Tapi kalau ada nenek-nenek Nyai Jawar lewat dia begini, enggak. Akhirnya apa? Gagah jalan. Wetengnya, tahu weteng? Perutnya itu besar kayak pawondok. Ada pawondok? Mana pawondok? Oh itu pawondok. Pawondok kan besar ya badannya. Perutnya kan gemuk, sehat. Yo, nggak tahu itu penyakit cacingan rupanya. Besar Kopassus itu datang. Anak-anak saya bilang, Kang ada tamu sudah biasa di rumah. Dikontrol dulu bawa kopi enggak, kalau bawa kopi baru dilayanin. Enggak Kang, agak cuekin. Tapi kasih makan semua. Oh iya Kang, dikasih makan semua. Bawa amplop enggak? Bawa Kang, dicek dulu amplopnya berapa. 50 Kang, Fatihahnya agak serak. Fatihah. Akhirnya apa? Oh Kopassus ini datang, sigep, tahu sigep. Ceprek, apa? Hah? Sagep. Gede badannya. Ini ceritanya udah gede Kopassusnya badan. Saya bilang, Pak bisa duduk. Dia jawab, nanti. Iya saya bilang. Oh tamu sudah saya urus. Dia berdiri, tetap berdiri. Saya ngurus tamu, ayo dari mana selesai. Baru dia gantian duduk.
Dia begini. Ngapa Pak? Ngelihat orangnya masih enggak karena ada penting di perlunya. Oh, dia duduk sambil duduknya begini. Duduknya begini. Dari mana Pak? Saya bilang Gatot Subroto. Oh, Gatot Subroto itu punya adik namanya Tobri. RW saya itu, saya bilang. Saya Kopassus, saya nggak bercanda. Oh, Kopassus. Ada apa Pak Kopassus? Saya bilang. Nanti di itu ada orang masih. Oh, saya bilang. Sudah selesai dah. Pergi. Kopassus badannya gede yang diidolakan se-Asia. Bukan se-Asia lagi, yang ditakutkan seluruh negara. Kopassus Indonesia yang sangat ditakutkan. Datang matur dengan Kiai Ganteng Arjuna Raden Sumatera. Riri, cekelku semutan Riri, cekel Riri. Paham? Matur dengan orang yang lebih keker dengan saya dari Kopassus. Saya kan kalau ngurus tamu gagah sambil ngerokok, gadingan. Ini gading ini isinya. Sampai nggak bisa kebeli nggak? Saya aja nggak kebeli, saya dikasih siapa itu? Pak Hermalia. Saya biasa ngurus tamu begini. Ini meja tamu saya. Ini meja untuk ngurus tamu saya dibawa di sini. Nyewanya berapa ya? Ini meja. Biasanya saya ngurus tamu itu banyak. Dari mana? Kopassus itu tetap berdiri. Seperti ini nih berdirinya. Tapi ini mah kerempeng. Apa? Berdiri tegak. Begitu dia duduk, begini duduk. Enggak ada namanya berubah-berubah gini. Saya bilang, dari mana Pak? Gatot Subroto. Oh, Gatot Subroto itu punya adik namanya Tobri. RT saya, RW saya bilang. Saya nggak bercanda, saya dari Kopassus. Oh, Kopassus, ada apa Pak Kopassus? Itu ada orang, saya ada kepentingan sangat penting. Oh ya. Kopassus itu FBI, kepolisian pemerintah Amerika pun takut dengan Kopassus. Hebat dah hebat. Tapi sehebat apapun kalau hatinya lemah pasti menangis. Datang dia duduk dengan sigap, dengan kawalannya hebat, badannya gede, keker. Ini apa lehernya kayak Mike Tyson tahu? Lehernya kayak Mike Tyson, palanya kayak Holyfield, buat dadanya kayak Julia Perez. Mentedak, matur dengan saya. Begitu dia duduk dekat dengan saya, dia tengok kanan kiri sudah nggak ada orang. Ayo sampai matur apa? Sampai ngeliatin apa? Saya bilang. Udah nggak ada orang. Gini. Sebenarnya masalahnya sih nggak terlalu itu, tapi ini penting buat hidup saya. Apa masalah sampean? Lihat lagi, ngeliat apa sampean? Gak ada orang yang gak ada. Tolong Pak Yai, tolong. Nangis, tolong Pak Yai. Hati saya sakit bertubi-tubi masalah Kiai. Kenapa? Kemarin saya diputusin cewek saya, Pak Yai. Saya bilang, saya bengong aja, sampai nangis. Tidak, dia sambil segep air matanya mengalir karena cinta. Lalu dia menyanyikan dia Isabella. Terus apa mana? Ngamatur, saya bilang loh kok sampai nangis. Sakit sekali. Sakit sekali. Dia ingin menikah dengan kakak leting saya. Akhirnya apa? Saya kasih wa'al qaitu alaika mahabbata minni wali tusna alaini. Alhamdulillah seketika itu dia datang lagi, dia menikah. Sesungguhnya ilmu mahabbah menurut Abu Tafsir Daud bin Soleh alaihimus salam dijelaskan, sebesar-besarnya ilmu ulas aslinya Nabiullah Yusuf itu lebih besar Nabi Musa. Fatihah kan nggih? Alhamdulillah dia menikah. Mudah-mudahan barkah. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. Barokah Fatihahnya nggih, saya bacakan. Sumaila doti wa ususan. Assalamualaikum Kang Aden, minta barokah Fatihahnya untuk kesembuhan sakit istri aku yang sekarang kambuh lagi, mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Triyono dari Pancasila, ini mandor cepat sehat penyakitnya, amin Allahumma amin. Sumailah hadroti wa ususan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta doanya Kang Aden untuk ibu saya, Ibu Rupiah
Yang sedang sakit semoga lepas sembuh, diangkat segala penyakitnya. Amin. Wassalam dari Sukadamai Mandar sehat. Amin Allahumma. Banyak orang sakit di rumah saya juga. Sumailah hadrati wa khususan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiai mohon donganya, doa bukan donga ya. Mohon Kiai, mohon doanya buat anak saya yang bernama Agus Wijaya Adi Raharjo sebagai kapten penerbangan pesawat Sriwijaya agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Oh ini kapten, pilot ya di Sriwijaya. Pesawat itu, tahu pesawat? You understand? Kapal mabuk? Do you do emprek? Nggak ngerti ya Samen, saya mengerti. Itu ada orang Cina, saya bilang, kok saya bisa bahasa Cina apa? Bahasa Cinanya sendalilang apa nggak tahu dia? Saya mau tahu, Cangking Wong, saya bilang. Engkau nya nggak tahu. Bahasa Cinanya sendalilang apa? Engkau nya bingung. Nggak tahu, saya mau tahu. Cangking Wong. Mas Kiai mohon donganya buat anak saya yang bernama Agus Wijaya Adi Raharjo sebagai kapten penerbangan pesawat Sriwijaya agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Semua penerbangan pesawat Mandar selamat. Mohon doanya untuk sekeluarga besar Raharjo Wijaya, Ciling Jakarta, Ciling yang bagian. Nggela wis ngalah. Cilincing Jakarta. Ini dari Jakarta, Mandar selamat. Nah ini loh yang begini. Enggak, aku ini enggak mata duitan. Teko we anak. Ini nanti habis untuk anak-anak saya. Untuk bayar utang, karena utangnya untuk saya. Ih, apa mampu? Enggak, saya itu abang mampu apa tak tahan, Bu. Enggak tahan yang muntah. Yang terhormat Raden Sumatera Dear Tenten. Susah menamanya. Tenten. Tetek. Selamat malam. Ayo dengarkan ye. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan Tuhan yang kudus. Kudus itu di lapangan saya itu namanya ada lapangan kudus. Maaf, ya nggak apa-apa Kang Aden aja yang penting jangan Kang Kamal. Loh kenapa? Kan saktian Kang Aden. Iya. Loh kok gitu? Iya. Lah Kang Kamal kan kakaknya, tapi kan hebat Kang Aden. Gantengnya juga ganteng Kang Aden. Ya gimana ya ganteng bajunet. Saudara Muhammad. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan Tuhan yang kudus bakti suci kami haturkan. Penyejuk sang sekerte. Sakerte. Penyejuk sang sakerta yang melimpahkan kesaktian di jiwa siu Dewa Raden Sumatera. Kesaktian di jiwa siu itu guru ya. Saya di Malaysia itu dipanggilnya Siu juga. Siu Raden Sumatera. Saya kalau di wihara di mana dipanggilnya Siu Raden Sumatera, gak ada yang kenal. Kalau memang Siu gak yang kenal, terakhir Arjuna. Enggak, kalau Siu saya bener aja huhu sampai bener itu. Shooting wis fokus wae sampe. Mingkem ge. Sumailah hadrati wa khususan. Penyejuk sang sekerta yang melimpahkan kesaktian di jiwa Siu Dewa Raden Sumatera. Kami sekeluarga Dharma Saketa. Apa ya? Isu ya. Wow, Kristen nggak begini. Sakesta, mohon doa suci agar ditambahkan usia dan rezekinya. Amin. Kami terima kasih atas doa yang pernah Siu panjatkan hutang kami sekeluarga dari saham mencapai 12,8 miliar, tersisa 4,6 miliar. Atas berkat kesaktian Siu, terima kasih. Semoga selalu diberkahi. Amin. TTD Cien Kun Cien Teni
Ain. Ya begitulah tulisannya. Coba bacakan. Cien kun cien teni cen. Artinya ini teteni dan menggamblok. Artinya, iya itu. Mandar barokah. Amin Allahumma. Ini punya hutang 12,8 miliar. Banyak enggak banyak? Saya nggak pernah megang duit segitu. Matur dengan saya bilang sampai doanya gimana? Ya saya bilang Tuhan bakti suciku minta pertolongan lewat Raden Sumatera. Hutang saya panjatkan lunas. Setiap tahun di bank itu berkurang padahal dia jarang nyetor duitnya. Sekarang dari 12,8 miliar tersisa 4,6 miliar. Barokah enggak barokah? Barokah enggak barokah? Barang siapa yang tidak percaya adanya keajaiban sholawat, seumur hidup sampean tidak akan pernah adanya namanya barokah. Yang dapat barokah hanya orang yang percaya dengan barokah. Hutang dibayar dengan duit. Tapi kalau sholawat sampean nggak punya duit, sampean istiqomahkan sholawat, wallahi ila yaumil qiyamah yang nggak pernah kita tahu aja bisa dibantu, apalagi cuma masalah urusan dunia. Abu Dambe radhiyallahu anhu, Humairah radhiyallahu anhu pernah dawuh, sesungguhnya barang siapa yang punya masalah disertai dengan sodako dan disertai dengan sholawat tidak akan pernah mati sebelum masalah itu selesai, dan Allah Tuhan yang maha besar akan ikut campur dalam urusan. Anak gadisnya kalau lagi sakit hati, niat ingsun sodako untuk hati saya karena Allah. Percayalah, sodako itu menghindari 1000 bala. Bukan berarti kita sodako musibah nggak ada, pasti ada, tapi yang gede jadi kecil, yang kecil akan dibuang. Barang siapa yang berkarir tanpa sodako, barang siapa wahai pedagang yang pedagangnya tanpa sholawat, tanpa zikir, tanpa sodako, bisa kaya, tetap bisa kaya. Tapi barang siapa kekayaannya tanpa disertai sodako, tanpa disertai sholawat, kekayaan yang sampai dapatkan akan menjadikan musibah buat kalian semua. Naudzubillah. Sampean yang kuliah tanpa sedekah, kuliahnya disertai sedekah dan sholawat, kuliah sampean itu akan menjadi musibah buat sampean. Ayo mari bareng-bareng warga masyarakat Sukadamai, ajak zikir bersama, sholawat bersama para kiai dimanapun berada. Insya Allah hidup barokah. Yang percaya barokah pasti akan diberi. Kalau apa iya utang kok dibayar dengan sholawat? Ini buktinya. Cen kun cen eni ten. Margo apa sih Mbah? Ten ya Mbah. Ini ten kun ten eni ten. Artinya teteni dan menggamblok itu lagi cari kunci. Ada apa? Kaget setiap dengar kalau ada acara Raden Sumatera teko. Jauh pada. Karena apa? Sudah menikmati. Barokah enggak barokah? Ini Ibu Kintalin ini. Ada tuh ibunya. Siapa namanya, Bu? Siapa? Romila. Wahai hatiku, begitu aku melihatmu, aku berdebar-debar. Begitu melihat bodimu yang mulus, ya Allah. Cilikno katanya. Tapi ciliknoe madhep ning aku. Wahai Bu Romli, begitu saya melihat wajahmu, di hidungmu ada tai lalat, pikir saya itu Ratu Pantai Selatan yang dihiasi batu cincin. Batu giok rupanya tai lalat yang begitu besar yang menempel di hidungmu. Tak terlihat hidungmu begitu pesek. Ibu Romli ini ada orangnya. Nggih? Tuh, ada orangnya ini. Boleh tanyakan. Dulu di Serandi Bajunet, ini digotong-gotong. Yang gotong nggak kuat 4-5 orang, nggak ada yang gotong. Saya mengatakannya Ibu Kintal karena sekintal. Lo tanya ada orangnya, saya berbicara. Digotong. Orang lingkungan saya pada ngeliat, kenapa? Saya kaget, itu ngapa? Kata mas saya, loh itu apa leh? Kebo, saya bilang,
Duit. Akhirnya apa? Saya bilang, wih, itu kan gede. Ibu ini loh, ada nih orang ini ya. Tanya ibunya ya. Boleh sampai tanya. Itu pertama kali di Serambi nggak bisa jalan, lumpuh. Diangkat, digotong bareng-bareng. Yang gotong itu banyak. Mama saya nanya saya juga nggak tahu mak. Saya lihat di jendela, oh kebo mak. Karena mama saya nggak ngerti pakai bahasa Banten kebo, rupanya saya pakai ngomong bahasa Inggris di Palu mak. Mak saya, oh yes I understand. Oh yes ma'am, yes I understand it. Oh yes saya level kebo. Oh yes. Dari mana? What's your name? Saya bilang. Ibu itu bilang, it is a Romli. How do you do? I'm Frank. Laqad kana lakum. Saya ingat di mana? Bukan di Bali, di mana? Borobudur. Mbah-mbah ngomong bahasa Inggris. Saya lagi di Borobudur, ada kritik singkong. Bule ini ngomong dengan saya. Padahal kan anak-anak saya ada. Mungkin bule ini tahu dari antara anak-anak saya kan yang paling ganteng saya. Mungkin dalam hati bule ini kok kayak Sarulkan. Dia datang nemuin saya, dia pakai bahasa Inggris. Oh, Mbak ini yang jawab. Pakai bahasa Inggris juga Mbak ini. Saya kaget. Oh, tapi si bule ini ngomong dengan saya bengong aja. Oh, saya bilang, singkong. Oh, ini fine, kata dia. Saya bilang, singkong, ketela, pedas. Oh, pedas. Oh iya, saya baru bilang, Iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah hafidatur rafi'ah. Dia langsung begini. Saya juga langsung gini. Pergi dia. Ya dia nanya dengan orang yang gak tepat. Makanya ngikut zikir dan sholawat dengan orang-orang yang tepat. Dia nanya bahasa Inggris. Sebenarnya saya bisa. Cuma pengen tawaduk saya tuh. Pengen rendah hati. Ngerti dia itu harganya berapa. Saya tahu soalnya udah dikasih tahu. Akhirnya Bu Romli ini saya cerita lagi. Pertama kali di Serambi digotong. Rame itu yang gotong. Itu rame-rame ngopo? Gak biasa. Biasanya kan ambulan-ambulan rumah sakit itu saya sampai ditegur dengan kedokteran pemimpin dokter di Kota Metro. Rumah sakit bawa ambulan gak boleh di Serambi. Karena sudah tanggung jawab rumah sakit. Saya langsung bilang, saya nggak nyuruh orang sakit datang di sini dengan bawa ambulan. Saya bilang, kan banyak tuh orang sakit yang datang ambulan. Ya seperti itulah Bu Romli. Saya itu hidup tanpa sampean seperti ambulan tanpa uing-uing. Muing-muing. Akhirnya apa? Datang dengan saya, lagi tidur itu. Lagi tidur, saya bilang, saya kaget. Ri, ini Ari namanya, yang bentar lagi mau nikah. Saya kaget, istrinya, mau saya ceritakan. Langkah bener, istrinya perempuan. Istrinya perempuan. Istri. Padahal dia itu pacaran sama Dudung. Rupanya sekarang dia selingkuh Dudungnya, makanya diputusin. Sekarang Dudung pacaran sama Jai. Jai Raden Sumatera. Jai. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa? Bu Romli ini besar, ditaruh di Serambi. Saya bilang, Ri, kan kamu lagi di banyak. Saya ngomong sama Ari, saya marahi. Saya kayaknya nggak pernah ngomong dan nggak pernah bilang sama kamu. Kenapa Kang Den? Saya nggak pesen spring bed kok datang. Oh rupanya Ri diurus udah. Alhamdulillah. Sekarang bisa jalan. Ini orang